Tanpa kita sadari terkadang rupanya doa kita itu, terutama kita yang berdoa di bulan Rajab dan Sya'ban, mohon disampaikan umur sampai bulan Ramadan. Nah, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan sampai hari ini dengan dan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di siang hari maupun malam hari Ramadan ini menjalan yang terbaik bagi kita bersama. Karena saya bukan protokol pun salah. Disebutkan di namanya saya dengan Haji. Tapi sampai hari ini belum. Ini namanya lagi Ustaz. Saya tidak termasuk golongan Ustaz mubalik, apalagi sampai kiai. Tidak masuk. Oleh karena itu, dalam kesempatan saya tidak tahu apa judulnya ini, karena terkejut yang bisa di ketika hari Kamis yang lalu Pak Tatang menunjuk Kamis depan ininya saya. Jadi ketika itulah saya teringat kembali di masa lalu. Sekolah di SLT oleh guru menyampaikan bahwa kun kalyadaini, kalau waktu yang saya ingat waktu itu oleh guru menyampaikan wala takun kal aina ini yang kayak gini. Ya itu lah. Ini hanya berdasarkan ingatan aja. Kun karyadain, begitu sudah ditunjuk oleh Pak Tatang, saya itu wahyu muncul yang bilang saya. Kun karyadain walatakun kal ujunain. Saya pun bingung sendiri mana. Lalu kita tadarus bersama kiai, katanya aina ini tapi ujunain. Nanti harus siap. Ya sampai hari ini belum ada dapat jawaban yang benar yang mana sebenarnya dari kiai sendiri. Oleh karena itu terlepaslah itu yang mana yang dilarang oleh Bazi itu, tapi kita ambil yang kun kalyadain, dua tangan ini banyak sekali perumpamaan yang bisa manfaat dan hikmah yang bisa diambil dari kiri, itu selalu kompak, selalu hikmah yang baik, terutama di kala yang sebelah tak sanggup dibantu oleh yang sebelah lain. Contoh, ada orang
tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Ya betul, harus dibantu oleh yang sebelah lagi baru bunyi. Kalau tidak, mana bertepuk sebelah tangan. Yang kedua, kedua tangannya ini tidak ada istilah iri. Nggak pernah tangan kiri bilang enak aja lah kau ya. Kamu yang enak, yang bagus-bagus aja kau pegang. Saya yang jorok-jorok dan cebok, saya yang disuruh. Ketika ngutuk sampah, saya juga disuruh. Tapi ketika pakai jam tangan atau pakai cincin, tangan kiri kasih. Kan nggak pernah protes, nggak pernah iri. Ya, kok kau aja saya mana? Cuma saya sendiri yang pribadi merasa terkadang agak terbawa ke perasaan saya jadinya melihat seseorang itu pakai jam tangan sebelah kanan. Ini orang ini mana ini? Kok nggak mau lah dia ngargai tangan kirinya? Tangan kanan semua yang dia. Gitu, saya langsung saya tarik ke diri saya juga. Kadang saya lihat mau balik pula lagi malah yang pakai tangan kanan pakai jam. Tapi tangan kiri nggak protes ya udah. Kalaupun saya tangan yang jorok efek nggak kasih jatahnya udahlah, udah kau aja lah. Ini protes. Tangan kanan salah satu ajarannya Rasulullah bahwa ketika makan kata Rasul, kalau kamu makan, makanlah dengan tangan kanan. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan atau minum dengan tangan kiri. Yang di ujung hadisnya disebutkan oleh Rasul, siapa yang makan atau minum dengan tangan kiri, bukan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Itu hadis riwayat Muslim. Terbaca saya dalam Mukhtasar Sahih Muslim. Itu salah satu fungsi tangan kanan. Terkadang ketika anak-anak kita makan, lalu dia minum tangan kiri, kita tegur. Tangan sedang kotor ya, kotor kan? Bukan gitu. Kalau kotor, tangan kiri yang megang kan. Supaya jangan beri kesempatan setan ikut minum. Jadi yang kita melaksanakan apa yang disebutkan Rasul itu sesuai petunjuk Rasul, insya Allah tidak tergolong orang yang ikut mengenyangkan itu setan. Kita termasuk mudah-mudahan yang membuat kurus kering itu setan. Jangan ikut menikmati apa yang kita nikmati. Termasuk dalam hal ini hubungan suami istri juga. Kalau lupa baca bismillah itu setan. Itu nimbrung dia. Jamaah surat zuhur. Kan karena saya berdamai, baik mana arahnya. Di samping manfaat itu tadi ada pernah Al-Badi'u, di
Issalam bari'um minal kibari. Siapa yang mendahului memberi salam atau menyalami, dia terbebas dari sifat takabur. Tetapi sangat disayangi, merembet kemana-mana jadinya. Ajaran Islam itu digerusnya satu persatu. Contoh, kalau dulu kita begitu jumpa, apalagi hari Senin. Mana suaranya kopi ini? Iya, kayak orang agama komunis ini. Dan pernah saya baca dalam, tapi di kabarnya di mazhab Syafi'i, anggota wudu, anggota sujud itu 7. Satu di antaranya adalah wajah dan menurut mazhab Syafi'i tidak sah salatnya kalau hidungnya tidak kena ke sajadah. Tapi sekarang dengan adanya COVID ini, bukan ini apa ya, masih dimakan orang mereka. Padahal dalam ajaran Islam sebenarnya itu rapatkan sah, luruskan sah. Nyatanya dengan COVID ini yang paling luruskan, jarang juga. Dan ukuran lurusnya itu sebenarnya ukuran lurus bukan dari depan diukur lurus. Yang pernah saya baca itu adalah tumit yang mana itu yang di. Karena kalau yang depan diluruskan nggak sama. Iya. Dari kaki nggak ada yang sama. Ada yang pendek. Ada gini lagi. Apalagi yang betul. Ini kayak hamil 7 bulan. Bukan ini, tapi jadi mudah-mudahan dengan beberapa hal yang ditulis oleh COVID-19 ini terhadap ajaran kita, mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat wabah yang melanda terutama kita Muslim, karena sedikit-sedikit ajaran Islam itu akan hilang juga. Lagi ya? Karena yang tadi yang di apa tadi, siapa yang memulai salam terbebas ia dari sifat takabur, didukung oleh hadis lain yang mengatakan bahwa apabila bertemu dua orang mukmin saling bersalaman, maka gugurlah kesalahan dosa mereka berdua selagi tangan mereka belum lepas. Iya, kena belum. Bukan kongkoi kiri. Enggak apa namanya. Garela. Setiap mana orang Garela dia kalau hanya dia sendiri yang merasakan, tapi yang lain itu kena. Seperti itu ketika maka kita sudah bukan merasakan. Jarang sekali itu kalau kita sakit mata hanya sebelah aja yang sakit. Baru sembuh kalau udah sebelah.
Kalau yang saya baca naik kamu seperti dua telinga itu hampir mirip juga dengan yang cuma jarak antara telinga itu lebih jauh, tapi nggak pernah berhitungan, nggak pernah moving, tinggal apa kebetulan, nggak. Jadi untuk telinga yang ini yang bisa sarang nadi ini nggak bisa diterapkan. Kalau yang dalam bahasa ada di Tapanuli ada yang disebutkan tangi di serial bagi satu lagi dari kamu ini tangi di Siriawan itu untuk yang kabar gembira, apalagi yang namanya aja. Kalau diundang ya datang, nggak diundang ya. Tapi kalau untuk yang ciuta itu bisa sangat telinga lebar-lebar itu. Dengan berita, di mana aja berita ada dapat kabar juga. Nah, jika tapi kalau yang dilarang itu yang seperti itu yang maksudnya tadi yang tidak nggak perlu sebelah. Padahal dekatnya batasnya, padahal satu ikatannya, tapi nggak pernah saling mendengar apa kabar. Jadi hubungannya dengan yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tiap hari ini dapat kita terapkan dalam pelaksanaan tugas kita secara di kantor ini. Jadi bersama jika tidak orang tidak bisa menjalankan nggak bisa lagi, nggak bisa. Kadang sehari kadang nggak bisa juga. Oke lagi nih, main lagi. Kamu nggak bisa. Seringkali perinter kami begitu, itu datang oke dia mah. Tapi kalau kami boleh datang nggak gantian coba nggak bisa. Datang oke berat. Percaya kamu. Pasti dibilang kayak bilang Pak. Lagi di waktu Manada, bicara masalah kami kan. Kemarin dulu datang aja langsung di kami karena udah panggil dokter. Karena begitu dia datang udah mau itu kerja. Mudah-mudahan dengan saling kita memberikan bantuan baik tenaga maupun doa dan ilmu, mudah-mudahan pekerjaan kita di kantor ini kedepannya lebih lancar, lebih sukses dan lebih terarah. Barangkali demikian saja yang dapat saya sampaikan. Nggak tahu kalau kurang saya mohon maaf. Kurang Bung. Kalau lebih saya cerita benar. Saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya, semoga bermanfaat bagi kita dalam pelaksanaan sehari-hari. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.